Anjay, Erangel Naruto. Let's go! Group B and Group C. We will see you, facing you between Lil Anang versus Otakord. Soalnya turunnya kurang cepat. Ngelut dulu di sebelah kanan apartemen. Tapi lihat juga bagaimana dari Lucifer. Benar. Ini bagaimana decision yang diambil dari seorang Reza. Tepat sekali, banyak sekali yang jatuh-jatuh bertaburan. Karena mereka tidak mendapatkan weapon-weaponnya. Tapi Scotty kayaknya agak sedikit menggelitik dengan beberapa weapon yang dia punya. Sampai temannya pun cabut dari ruangan tersebut. Tidak ada sama sekali yang mereka punyai. Namun dari Pepeng, Prince Pepeng di belakang pun juga agak kebingungan. Moana pun juga sama, hanya mengandalkan dari Scar L. Tapi juga masih ada dari Kozi yang bakal dia coba kejar. Berlari-lari agar tidak mudah ditembaki. Tapi dia tahu jelas Moana akhirnya balas dendam. Tapi gagal di belakang. Ada RV yang lain. RV akhirnya mereka menunjukkan satu performa agresif di early. Itu dia Farshot, nama player satu ini. Tapi Leo langsung dengan sebuah vector knock end terlebih dahulu. Peluru tinggal 19 ketembak dari atas. Belakang. Loh, Farshot berarti dia lompat tadi. Iya, lompat ke arah bagian dalam dan bisa mendapatkan player terakhir yang tadi ada. Tapi ingat, ada nyawa kedua. Yes. So do not worry, masih bisa untuk turun tempat yang lain. Sementara Void yang tadi sebenarnya secara turun mereka paling cepat, tapi mereka dinetralisir beberapa playernya termasuk Potato tadi yang harus dipulangkan dan menuju ke arah bagian pesawat lagi. Hunt for you mengamati lagi SLI di bagian bawah. Ada temannya memang, tapi Han begitu low. Bahira mendapatkan satu, tapi Bahira juga dinetralisir. Excel seorang Hunt for you hanya bisa menunggu karena sudah melakukan healing, tapi akhirnya pembalasan dilakukan oleh seorang Hunt. Still sisa-sisa player yang ada di bagian Ninja Academy kali ini, Gus. Oke, dari Satar, bagian Foss sekarang yang tersorot juga Red Fist. Gocek-gocek sedikit, tapi aura dari Gen Foss keluar. Memang kalah darah dari Red Face juga, tapi tiba-tiba saja di sebelah kiri ada yang menjaga. Pepeng membuat kejutan. Dari mana tadi mungkin Red Face agak sedikit berbeda angle-nya, ingin mengambil sisi kanan, tapi Gen Foss lah yang masuk. Namun dari tim Gox, Hanser Kamen, terdeteksi Dustin di bawah. Diputerin kah? Atau memang dia nggak melihat? Pasti bakal diputerin. Dia coba ngeflank. Hanser bakal jump shot di sana. Ternyata salah pencet ataupun dia salah mengira. Membuat dari Kings 77 coba mengejar, tapi Dustin gila, licin banget ngegocek layaknya Cristiano Ronaldo. 2009 jangan lupa, Yes. ya kan, karena itu prime time-nya. Namun kali ini kita lihat Gengs, low banget. Bro, lu gak pernah main event kah? Dari tadi gak dipakai jurus larinya. Sementara Dustin mulai mendekat. Ganti weapon aja dibutuhkan untuk bisa menumbangkan Gengs, malah reload di bagian depan. Tapi dengan S12K ternyata Gengs yang berhasil untuk membalikkan keadaan. Karena Dustin dari Shadow Sport juga pulang ke lobby. Blackface ada di sini, sudah kembali datang lagi, tapi agak terlambat gua rasa. Datang juga Faye, baru turun, mantep, langsung jadi eliminasi. Mudah saja poin keempat untuk Shadow Sport. Sementara Bigetron mulai merapat dari bagian apartemen tadi. Farshot juga masih bergerak ke sana kemari, tapi Kozi tumbang yang jaga di bagian pocin tadi. Sehingga Farshot kali ini nggak punya recall tower. Kalau dia tereliminasi, dialah nanti yang perlu untuk menuju ke arah bagian recall towernya untuk menyelamatkan Kozi yang sudah tidak tertolong lagi. Farshot mendeteksi dulu dengan suara Bigetron yang meratakan pemain-pemain dari Jeruk Esports. Tapi cukup kompak namanya pergerakan dari Reizi dan juga Reizak tadi. Di depan sana dari Farshot belum ada satu decision yang ingin dia ambil. Menunggu momentum saja nampaknya. Tapi berlari keluar mencari satu angle yang berbeda. Excel di luar. Oke, bakal coba dicari. Tapi Pepeng kayak masih dicari-cari juga sama Bigetron dan jatuh. Satu pemain Bigetron yang tepat, tapi Farshot mengetahui hal tersebut. Peperangan pecah dan mengucik Axel, dan benar saja Yuzi di jarak dekat ternyata masih ampuh untuk mendeteksi nge-backstep. Tapi Farshot masih agak bersabar dia untuk mencari angle lain ataupun ada player yang terbuka yang lain untuk dia habisin. Tapi ternyata pilihan dia adalah tim Bigetron. Di bawah sudah tahu jelas bahwa ada molotov yang harus dilemparkan di balik pintu karena tahu upaya revive sedang dimainkan oleh tim Bigetron. Itu dia, tapi Concert jagain. Farshot aktif boleh, tapi Concert juga begitu low. Tertembak juga datang kali ini dari tim RRQ. Genforce is back dan mendapatkan eliminasi ke-8. Lapar juga tadi udah tumbang ya. Mungkin nanti Yami yang sekarang sedang menggunakan vehicle akan melakukan recall untuk Lapar dan juga Nerpeko. Betul, sudah mulai mendekat ke arah bagian dari recall tower di sekitaran bagian Milta. Genforce looting lagi. Ini akan menjadi sasana bermain dia mungkin.
Karena masih ada Boom, masih ada SLI, tapi Flowen tumbang di tangan Pangeran Make Joe. Bigetron juga masih ada titik ini. Zeta yang perlu mereka lakukan recall melalui recall tower, tapi mereka tahu masih ada potensi eliminasi. Pedro tumbang oleh Gengs. Akankah Bigetron akan terpancing juga untuk maju ke arah bagian depan? Ingat, bisa lari cepat, bisa jumping, tapi ternyata ada pergerakan di lantai 2 mereka. Di beberapa lantai yang lain juga, bahkan gue melihat ada Shadow Esport. Jadi compound ini pun masih cukup ramai dihuni player-player di Ninja Academy kita kali ini. Kira juga bagaimana sekarang dari Reizak. Reizak tahu jelas bahwa dari Pepeng sedang bersembunyi untuk melakukan defense, tapi memang aim dari Pepeng kalah telak. Posisi lu menang loh, Peng. Lu di atas sama Reizak. Mungkin Reizak juga terbantu secara tidak langsung assist di belakang dengan Pepeng kesulitan untuk mendobrak 2 player sekali. Tapi Reizi bersama Reizak ternyata ini Gijan. Kita kelihatannya Reizi, tapi ternyata assist dari Reizak pun juga ngebantu. Bener. Jadi tadi ya secara tidak langsung mungkin yang nge-cover Reizak di belakang, Reizi benar-benar ngebantu damage banyak ke Pepeng. Itu dia, tapi Frenzy sepertinya belum jago untuk melakukan sebuah stopping dari lari yang menjadi salah satu fitur utama di update kali ini. Sementara Bigetron lain itu Reizi naik ke atas, dia tumbang. Excel memang dapat 1 tadi dari tim Bandung. Redface menjaga, dia punya UMP, gampang saja kalau bisa melakukan tembakan. Tapi BTR mengerti, satu playernya turun dulu, reset situation dulu. Terlalu huru-hara kali ini. Namun setidaknya BTR pun juga Shadow mengubah pola permainan mereka untuk lebih agresif. Boom pun demikian, Pedro bisa mendapatkan Gengs. Boom tadinya turun di bagian very peer. Mereka dapat weapon, mereka masuk sebagai third party, nggak mau ngambil resiko di awal, dan sekarang berjalan dengan cukup baik, udah dapat 3 eliminasi. Walaupun begitu, mereka masih bisa menguasai dengan cukup baik. Sementara Leon DZ begitu low, boom baru gua puji, Pedro juga tumbang. Berarti Bigetron sekarang yang benar-benar menguasai bagian dari Ninja Academy. Bakal Nate dilempar karena bagian Elberil, lagi-lagi kontrol lari yang belum sempurna, dan Genfos mendapatkan eliminasi kelima bagi dirinya sendiri di Ninja Academy kali ini. Reizak. Reizak mestinya tahu itu dari Genfos di depan, barusan banget dia nggak eliminasi. Tapi dari Genfos masih aman, dan juga bahkan resource-nya nambah banyak, dan bahkan dari Genfos pun juga melakukan satu blokade agar dari Reizak dan juga Reizi tidak bisa mendapatkan dia. Gen nggak ada sama sekali boostingan. Oh ada Dri ada juga, tapi dia salah bersembunyi dan dikejar. Komitmen dari tim Bigetron mencari eliminasi untuk di early 15 guys. Reizak, Excel dan juga Zeta, ya ampun. Ini dia, Bigetron is back maybe, tapi Reizak tertumbangkan karena datang jeruk 2-1-2. Excel sendirian saja saat ini. Jeruk datang secara whole team ke arah bagian dari Ninja Academy. Bahkan Dustin memilih untuk cabut, dan Excel belum terketahui. Trigger Discipline, mungkin akan ada happy birthday yang terjadi. Di jarak dekat mereka ditekan, tapi berhasil untuk melakukan defense dengan baik. Tapi Rizwan dari ARPM, kelihatan mereka sedang bersih tegang. Dan Vince Gold naik-naik ke atas puncak gunung tinggi-tinggi sekali, tapi dari phase 10 agak sedikit mencari dulu. Satu player yang sedang melakukan healing, Marco gagal, tapi di sebelah kiri Faye mampu berhasil untuk dapetin Rizwan terlebih dahulu. Rizwan pun juga langsung dimakan oleh Vince. Ini membuat satu stealing ternyata real, bukan rezeki dari tim QS, tapi rezekinya untuk yang melakukan top up yang mudah, murah, dan aman karena benefitnya banyak di sana. Itu dia, Kozi akhirnya tumbang, Lucifer sendirian, dan ini dia Giorgio, boleh gua katakan AK Gold dan ARPM. Satar masih bergerak sana kemari, Marco menunggu, bisakah dia mendapatkan eliminasi yang dibutuhkan. Lucifer kena juga, berarti RV pulang ke lobby seutuhnya. Sementara AK Gold kembali menjadi 3 player. Satar dapat 1 info, harusnya push beriringan untuk meratakan tim ARPM saat ini oleh AK Gold. Yes, nampaknya dari Satar melakukan lari-lari Naruto ini adalah melakukan pancingan karena dari Marco, tapi 31 bandage lan. Itu agak too much menurut gue, 31 bandage kalau nggak digunakan dari sekarang juga untuk melakukan healing karena dari Marco. Marco pun juga masih ngegocek, dia memainkan. Gila, gocek-gocekannya di dalam dari kontainer, membuat sedikit blinding untuk pemain-pemain dari AK Gold yang lain. Tapi lihat juga bagaimana komitmen untuk mengejar pemain-pemain dari AKG ini karena dari Marco benar-benar terfokuskan satu saja. Ini malah kebalikan. Dimana tadi Alan ngebaiting, Marco lah yang sekarang ngebait. Tapi Marco sudah ada satu obstacle untuk dia melakukan perlawanan yang padahal sebenarnya di atas kontainer pun juga bisa ngelawan kayak gitu. Tapi ya Marco, being Marco,
Membuat dia kayaknya berputar otak bagaimana ngemancing dulu dari kejauhan sehingga Rizwan bisa dia amankan, tapi tidak. Langsung diterabas oleh Vince Marco. Bermain sendiri saja. Udah nggak bisa lakuin recall lagi. Udah selesai itu di tangan dari AK Gold. Dan AK Gold pun kayaknya bakal acuh tak acuh secara istilah. Dan yes, mereka lebih memilih untuk coba gimana caranya masuk ke dalam circle. Dan patahan banyak sekali, gangguan banyak sekali dari area Bukit George Paul menembaki mereka. Namun kita bakal disuguhkan oleh Pandum versus Boom Esports. Itu dia di mana Frenzy, mantan player Pak Boom juga sebenarnya sudah mulai tumbang Iya, satu iya. di sana. Dan membuat kali ini Boom melalui Pedro tetap memberikan pressure, tapi awareness-nya gue suka. Dia smoke ke arah bagian atas dulu biar fokusnya benar-benar bisa ke arah bagian Pandum. Namun di waktu yang bersamaan Joe Brenke sudah mulai membuat smoke spot yang cukup tinggi, sedikit membahas ke arah bagian AK Gold sesuai dengan Junior katakan. Di bagian high ground menjaga, SV mengganggu. Kembali ke fight kali ini Boom Pedro tetap memberikan pressure, tapi smoke kendaraan membuat sebuah blinding, membuat sebuah vision blinded juga yang membuat Boom tidak bisa melakukan knock end. Sementara waktu Boom bingung mereka, terutama Pedro, granat dari BTR juga memberikan pressure loh, membuat Pedro ya udah regroup masuk ke kompon lagi, tapi zona memaksa 2 atau bahkan 3 bersama Pandum tim ini untuk masuk dalam zona yang lebih utara. Bahkan RRQ pun bersama dengan Void harus melanjutkan fight karena mereka pun berdua tidak masuk dalam zona. Oke, RRQ dari Genfos 8 udah nyumbangin poin yang sangat banyak sekali. Tapi sang player baru dari Yami, apa bisa ya dari PUBG Mobile gini, misalnya ke depan ya di setting lagi nih secara turnamen, apa gunanya pemain kelima dan juga pemain keenam adalah bisa menggantikan pemain yang mati di dalam sehingga ada pergantian yang secara revive tuh masih ada. Lo ngerti gak sih? Ngerti. Oke, nanti bakal kita jelasin gimana cara implementasi. Tapi karena Bigetron terlalu aktif, terlalu agresif menyerang compound dari pemain dari Boom, pembakaran terjadi, pemusnahan terjadi, tapi Genfos join the fight karena dari tim Bigetron, dan Bigetron selesai. Bigetron rata, duet antara Boom versus ataupun Fit RRQ bisa membumi hanguskan pemain dari Bigetron, dan nampak ada satu blunder termakan api asmar juga sesama tim Bigetron. Itu dia tadi ya Molly Axel mengenai Zeta, Yes. membuat akhirnya BTR tumbang pulang ke lobby. Namun BTR punya 17 eliminasi, so still a good result even though tidak WWCD. Lanjut lagi, RRQ sekarang masuk ke bagian pertahanan dari Boom. 2 Rasen Shuriken dilempar, tapi tidak ada yang connect. Bom ketiga juga pintunya ditutup tadi sama Pedro. Bagus sekali, bahkan Pedro mendapatkan lapar. Lagi-lagi ya, tajam ini orang. Audrey benar-benar mematikan. Namun Pedro masih bertahan di bagian tengah-tengah. Nerpekor segera melakukan penyelamatan, tapi Pedro kebakar. Salah dia masuk ke arah Molly yang di setup oleh Genta atau Genfos. Benar-benar bagus Genfos main di game kali ini. Ninja Academy dia bantai-bantai saat ini, bahkan mendapatkan frenzy juga. Oleh karena Genfos at least sudah mendapatkan 9 eliminasi sendirian, tapi dia butuh lempar net yang begitu on point. Namun Pedro granat yang on point, tough kiss dari seorang Pedro menumbangkan Genta atau Genfos. Dia butuh masuk, ada jeruk di bagian depan, langsung healing dulu tapi Bisa. terpantau dan boom pulang ke lobby. Ngerti sih, emang sih ketutup satu pohon sih. Cuma itu kan secara vision, secara Susah, gambaran bener. itu panjang banget ya. Bener, Itu kelihatan banget sama jeruk. iya. Lo geser dikit pun juga udah kelihatan Pedro, tapi nggak apa-apa. Menurut gue tadi agak sabar sedikit, maksudnya Pron ini kan masih stage 6 ya, tipis-tipis lo masih bisa dan memanfaatkan satu larian Naruto lo tersebut. Tapi dan juga bagaimana dari JA Jeruk Esport 10. Ya ampun, spray downnya benar-benar memakan dari Nerpeko. Nerpeko performanya masih belum kelihatan buat gue sejauh ini. Nerpeko akankah lo malah digantikan sebenarnya sama Viren nantinya, dan itu lebih proper untuk tim RRQ. Menarik. Yes. Satu buah komitmen dan juga komentari dari seorang Bold junior statement. ya. Bold statement. Yes, of That course. was true though. Yes, Apakah akan bisa dimainkan? Toh juga masih DGWIB, menurut gue Yeah. masih sangat mungkin kalau mau dicoba ya kan. yes. Karena memang Nerpeko sayangnya terutama di game kali ini tadi tidak membuahkan eliminasi Tapi satupun. memang sebenarnya kalau dilihat dari perangai ataupun yang selama ini terjadi dari Nerpeko secara inkonsisten, kayaknya dari super sub itu bagus banget loh. Justru Jadi dia kayak- dari super subnya ya. Iya, jadi kayak dia nonton, terus dia tahu harus gimana caranya. Mungkin dari menonton itulah dia mungkin dapat inspirasi gimana caranya nge-solving ketika timnya ini lagi jatuh. Tapi Void Jaikery masih menandakan mereka bahwa secara makro benar-benar gamblang banget. Betul. Mereka masih kuat banget secara pembawaan ke late game. Namun secara eksekusi inilah yang menjadi tanda tanya, dan Potato selesai baru dibicarakan langsung
diganyang oleh SLI, ganyang-ganyang Fafu. Fafu tentunya ya. Serang lagi-lagi. Ketika Bung Karno berpidato di Afrika, artinya menggelegar. Itu Yes. tadi yang dilakukan oleh lawan menuju ke bagian poin, akhirnya rata. Dan sekarang kita melihat nama-nama baru lagi yang berpotensi mendapatkan chicken dinner. SV terutama, sekarang begitu tinggi secara manpower, masih ada 4 orang juga dan mungkin bisa membuat sebuah semangat ya buat Boychill dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin lebih tinggi di Miramar berikutnya. Karena sekarang mereka benar-benar dekat dengan Chicken Dinner 4 melawan 1 dan 1. Sehingga mereka yang paling possible. Boychill bergerak sedikit. Ayo, Belum Boychill. ada Elim. Ayo Boychill. Boychill. Lebih pede lagi. Lebih percaya diri lagi. Tapi ada Rizky di atas. Dapat ganyang. Renvi. Last man standing. Maxius aja ngejar loh Boychill. Ada Katon dilempar atau Firebolt ya. ditembakkan. Benar, Maxius melihat, 1 hit lagi dan akhirnya SV Savage Valiant dari aliansi The Founder Yes. mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. Luar biasa permainan Firebolt Jutsu